Untuk apa dipangkas? Kenapa dilakukan pemangkasan padahal sulur airnya bagus ini kan? Kenapa harus dilakukan pemangkasan? Yang pertama-tama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam petani muda. Nah, di depan kita ini sudah ada tanaman paria ya. Dan di sini mau kita lakukan pemangkasan sulur air. Pertama-tama, sebelum kita melakukan pemangkasan sulur air, harus kita kenali dulu yang mana yang dikatakan itu sulur air. Baru nanti kita lanjutkan dengan manfaat pemangkasan ataupun penjarangan sulur air ya. Di sini kita kenalkan dulu apa itu sulur air, yang mana sulur air, yang mana batang utama. Oke. Pertama-tama kita kenalkan dulu yang mana batang utama ya. Nah, ini mulai dari ini kemarin kita tanam dari biji ya. Ini mulai dari pangkal ini yang tumbuh, ini batang ataupun ini batang utama ya. Yang batang utama yang ini terus naik ke atas. Nah, ini dia terus yang ini sampai ke sini, sampai ke atas sana. Itu. Nah, itulah batang utama ya. Batang utama yang naik ke atas ya. Nah, itu dia batang utama. Oke. Dan selanjutnya kita memperkenalkan sulur air. Sulur air itu mulai dari pangkal batang ini, kita lihat setiap daun, ini daun pangkal batang, daun batang utama ya. Dan di ketiaknya itu ada tunas ataupun cabang. Nah, untuk di tanaman varia ini ataupun tanaman yang lain, ini dia yang dikatakan itu tunas air. Dan rata-rata setiap 2 daun ke atas itu tumbuh sulur air ya, ataupun tunas batang ya. Ini satu daun, ini tidak ada, ini naik lagi dia. Nah, ini udah ada tunasnya, dan ini pun tumbuh tapi kecil, dan di atasnya ini sudah besar. Inilah tunas air ataupun sulur air ya, dari ketiak daun yang tumbuh di batang utama ini. Nah, itu dia yang mau kita tunas ataupun yang mau kita pangkas untuk pada siang hari ini ya. Nah, kita jelaskan dulu. Setelah kita jelaskan tadi mana batang utama, mana tunas air ataupun sulur air. Nah, untuk apa dipangkas? Kenapa dilakukan pemangkasan padahal sulur airnya bagus ini kan? Kenapa harus dilakukan pemangkasan? Yang pertama-tama, fungsi ataupun manfaat dari pemangkasan sulur air ataupun tunas air ini. Yang pertama, memperbaiki ataupun memperbagus nanti baik itu kualitas buah maupun kuantitas buah varia. Itu yang pertama. Yang pertama yang kita harapkan nanti di situ. Dan yang kedua, agar supaya mempercepat. Nah, ya, ini kita perjelas ya. Supaya mempercepat masa generatif ataupun masa pembuahan. Karena unsur hara ataupun nutrisi yang ada dalam tanah ini yang diserap oleh tanaman varia ini, jika kita biarkan sulur air ini berkembang, maka nutrisi yang dari akar ke batang utama akan terbagi ke sulur air. Nah, di situ itu nanti kaitannya dari mempercepat masa generatif ataupun masa pembuahan
Yang pertama, setelah selesai mempercepat nanti, yang pertama tadi yang kita jelaskan itu memperbaiki kualitas dan kuantitas buah. Setelah ini kita pangkas, sulur air ini kita pangkas, otomatis masa generatif ataupun masa pembuahan nanti semakin cepat, dan nutrisi yang diantar dari serapan akar ke batang utama nanti ke atas ke pengirimannya untuk melakukan pembuahan, maka fokus nutrisi itu sangat kita harapkan nanti di pembuahan. Makanya kualitas ataupun kuantitas buah nanti yang kita harapkan lebih sempurna. Nah, itu dua manfaat tadi. Dan satu lagi manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga, kita lakukan pemotongan ataupun pemangkasan sulur air ini, yaitu untuk mengurangi kelembapan. Karena ini, contoh ini nanti jika musim penghujan, sementara ini sulur air kita biarkan berkembang, dan ini menutup semua yang kita buat ini menutup, makanya kelembapan akan terlalu tinggi. Jadi efek dari kelembapan terlalu tinggi pada tanaman paria ini akan menimbulkan yaitu gejala penyakit jamur. Dan penyakit jamur itu yang sangat kita takuti kepada tanaman paria ini. Makanya kita harus melakukan penjarangan sulur air agar nanti kelembapan terhindar, maka pertumbuhan paria pun akan lebih bagus. Tapi ingat teman-teman, jika nanti sampai ke atas ini yang sudah kita siapkan para-para ini, setelah mana ini kita tunjukkan yang sudah sampai ke atas para-para. Nah, seperti ini. Setelah sampai di ujung sini, ini bakal buah sudah ada ya. Ini bakal buahnya. Ini bakal buahnya sudah ada. Setelah sampai ke sini, jika nanti ini sulur air yang ini, kita fokuskan. Nah, sulur air yang ada ini jangan dipotong lagi nanti, teman-teman. Ini jangan dipotong lagi, karena ini kalau sudah sampai ke atas ini atau ke para-para yang sudah kita buat ini kita biarkan saja. Malahan kita harus merawatnya sesempurna mungkin agar nanti pembuahan semakin banyak dan maksimal ya. Yang harus kita potong itu yang di sini. Mulai dari sini sampai ke bawah. Karena ini nanti yang di sini ini ke bawah kan sudah jarang dia, jadi kelembapan di bedengan ini, di suhu di sini di lokasi tanaman paria ini agak kurang ya. Makanya itu yang kita harapkan nanti. Jadi itulah, sampai ke atas sini jangan lagi dilakukan pemotongan tunas air ya teman-teman. Jadi dari sini dari para ini ke bawah lakukanlah pemotongan ataupun penjarangan dari tunas air itu. Oke, alhamdulillah, dan ini sudah mulai berbunga ya, bercalon buah. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari fungsi dan manfaat pemangkasan ataupun penjarangan sulur air. Nah, banyak teman-teman ataupun kawan-kawan sekalian yang merasa nih kan contohnya ini bagus dia kan, sulur airnya bagus. Lebih baiklah kita kembangkan, padahal ini contohnya udah ada calon buah ya. Padahal ini juga potensi berbuah, kita biarkan saja gitu. Itu sebetulnya tergantung teman-teman semua ya. Tapi menurut saya ini walaupun bagus seperti ini tidak boleh kita biarkan, karena tadi yang kita harapkan yang 3 macam itu ya. Tetapi kalau sudah di atas para-para nanti silahkan rawat lebih bagus. Karena gini, kalau tanaman paria ini umurnya kan agak lebih lama, dan di atas pun nanti kalau kita lakukan pemberian nutrisi yang baik dan sempurna, di atas pun sulurnya akan lebih banyak. Jadi yang 9 ke atas ini, kalau para saya sekitar 9 lah ya, 9 tunas air lah sampai ke atas yang mau kita potong. Yang 9 itu pun kalau memang kita potong nanti mudah-mudahan di atas setelah sampai ke para itu akan lebih
bagus lagi daripada ini yang saya harapkan, karena kita pemberian nutrisinya ini di dalam tanah ini untuk tanaman paria ini lebih sempurna terhantar nanti ke atas karena sulur air sudah kita potong. Oke, nah kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan di siang hari ini tentang pemangkasan sulur air tanaman paria agar lebih memperbagus ataupun memperbaiki kualitas dan kuantitas buah paria. Yang kedua, mempercepat masa pembuahan ataupun masa generatif. Yang ketiga, mengurangi kelembapan di dalam pertanaman ini. Oke, yang saya share pada siang hari ini 3 keuntungan dari pemotongan tunas air di tanaman paria. Oke, terima kasih. Salam petani muda.